Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang. Ini karena komiknya minggu ini cuma update satu chapter saja. Oke, yo, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, Dragon Mother pun berteriak keras menahan rasa sakitnya. Bersama dengan teriakan dari Dragon Mother, di sarangnya terlihat telur naga itu telah menetas. Anak naga itu pun keluar karena mendengar teriakan dari ibunya. Dia pun berteriak memanggil ibunya itu. Cairan merah terus menetes dari tubuh Dragon Mother. Kali ini dia berubah ke wujud humanoidnya. Dia tertunduk sembari memegang salah satu matanya yang terkena serangan dari SWOT Scientist. Dengan sombongnya, SWOT Scientist mengatakan jika tadi hampir saja, padahal dia sudah mengincar kepalanya. Namun, dia sedikit kehilangan keseimbangan sehingga hanya mengenai salah satu matanya saja. Dragon Mother sangat marah. Dia juga menggunakan senjata untuk melawan SWOT Scientist. Dragon Mother akan melawan SWOT Scientist hingga ke titik darah penghabisan. Tiba-tiba dari belakang SWOT Scientist ada yang datang dari udara. Dia berteriak jika dia tidak akan membiarkan SWOT Scientist melukai ibunya. Yang datang adalah naga kecil yang baru saja menetas. Dia adalah anak dari Purple Dragon Mother. Entah apa yang dia pikirkan sehingga dia datang ke tempat berbahaya itu. Namun karena dia baru saja belajar terbang, sehingga dia tidak tahu caranya untuk mendarat. Tentu saja dia meluncur dan mendarat dengan keras ke tanah. Perhatian Dragon Mother langsung tertuju ke arah anaknya. Dia langsung berteriak menyuruh anaknya agar segera lari ke tempat yang dia ingat. Karena tempat itulah yang paling aman untuknya saat ini. Namun anak naga itu hanya memanggil ibunya dan menangis saja. Dan di depan matanya, naga kecil itu melihat ibunya dihabisi oleh SWOT Scientist. Dia menangis, namun dia tidak bisa melakukan apapun sehingga dia langsung terbang pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya sesuai perintah dari ibunya. Kemudian si pria bertudung menyiapkan serangan ke arah naga kecil itu. Dia meminta izin agar naga kecil itu diserahkan padanya. Dia yakin dia bisa menghabisi naga kecil itu dengan skillnya. Tak lama kemudian dari bawah terus bermunculan bola-bola dari si pria bertudung yang diarahkan ke arah naga kecil itu. Namun naga kecil itu masih bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Tak mau hanya diam saja, naga kecil itu pun melakukan serangan balik. Dia menyemburkan cairan berwarna hijau ke arah pria bertudung. Cairan itu pun tepat mengenai wajah si pria bertudung itu. Kemudian, si pria bertudung berguling-guling menahan rasa sakit yang membakar wajahnya. Cairan hijau itu ternyata bisa membuat wajah si pria bertudung mengalami luka bakar yang sangat hebat. Kemudian, SWOT Scientist menuangkan cairan potion ke kepala si pria bertudung. Dengan itu, lukanya pun sembuh, namun masih meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Hal itu tentu saja membuat pria bertudung sangat marah. Dia langsung mencari keberadaan naga kecil itu. Jika dia bisa menangkapnya, dia berjanji akan memanggangnya hidup-hidup. SWOT Scientist mengatakan jika naga kecil itu sudah kabur karena naga itu belum melukai warga kota. Jadi dia membiarkan naga kecil itu untuk hidup. Kemudian SWOT Scientist mengajak si pria bertudung untuk segera pergi dari sana. Katanya masih ada waktu untuk memperkuat pasukan mereka di kota. Sedangkan SWOT Scientist akan membasmi pasukan goblin itu keluar dari kota Briggs. Setelah itu, SWOT Scientist dan si pria bertudung pergi dari Pulau Naga. Namun karena efek dari Dragon Flame yang telah mengikis magic si pria bertudung, jadi dia tidak bisa menyalakan perahunya. Namun SWOT Scientist menyuruh si pria bertudung agar dia segera mengayuhnya jika magicnya tidak bisa digunakan.
Setelah kepergian dari SWOT Scientist dan si pria bertudung, naga kecil itu pun kembali. Dia menangis di samping jasad ibunya. Naga kecil itu mencoba mengangkat kepala ibunya. Dia berniat membawa jasad ibunya kembali ke Dragonis. Dia yakin mereka pasti akan bisa membangkitkan ibunya kembali. Namun kekuatannya tidak cukup kuat hanya untuk mengangkat kepala ibunya saja. Belum lagi badannya yang jauh lebih besar lagi. Naga kecil itu pun akhirnya menyerah. Dia benar-benar tak sanggup untuk melakukannya. Kemudian dia meminta maaf kepada ibunya karena hanya ada satu cara agar dia bisa membawa kembali ibunya, yaitu dengan cara memakan tubuh ibunya. Dan akhirnya dia pun memakan seluruh badan milik ibunya. Dan ajaibnya, setelah dia memakannya, tubuhnya berubah menjadi besar sehingga dia bisa terbang dengan membawa kepala ibunya kembali ke Dragonis. Panel berpindah ke Dragonis. Naga kecil yang sudah menjadi besar itu telah sampai di Dragonis. Dan sekarang kita panggil naga itu dengan sebutan naga hitam. Naga hitam pun mendarat dengan membawa kepala ibunya. Dia berlari ke tengah Dragonis. Namun tiba-tiba ada seekor naga yang terbang ke arahnya dengan sangat cepat. Naga itu pun langsung menginjak naga hitam itu yang membuatnya langsung tersungkur di tanah dan membuat kepala ibunya menggelinding menjauh darinya. Naga yang menangkap naga hitam itu pun melaporkan kepada Dragon King jika dia telah berhasil menangkap si penyusup itu. Dan inilah pemimpin dari Dragonis. Dia adalah Scorching Flame Dragon Mother. Dia tahu jika kepala yang dibawa oleh naga hitam itu adalah kepala dari Filbus. Filbus mungkin adalah nama dari Purple Dragon Mother. Kemudian Dragon King bertanya, siapakah naga hitam yang menyusup ke tempatnya itu? Naga hitam mengatakan jika itu adalah ibunya. Dia menemukan tempat itu melalui ingatan darinya. Naga hitam itu meminta tolong kepada Dragon King agar dia mau menyelamatkan ibunya. Naga-naga di sana mengatakan jika tebasannya sangat bersih dan rapi. Ditambah lagi ada bekas defense energi. Dengan hanya melihatnya saja, mereka tahu yang melakukannya adalah dia. Mereka menyayangkan, padahal Filbus mewarisi Crystal Power dari Dragon King terdahulu. Mereka juga menyalahkan Filbus yang malah pergi ke dunia luar, sehingga dia berakhir seperti ini. Kemudian Dragon King mendekat dan mengendus si naga hitam. Dragon King mengatakan jika naga hitam memanglah anak dari Filbus. Namun dia bukan naga berdarah murni. Dragon King menanyakan siapakah ayah naga hitam. Naga hitam mengatakan jika dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Namun dia tahu jika ayahnya adalah seorang goblin. Sontak saja pernyataan dari naga hitam membuat semua naga di sana sangat terkejut. Salah satu naga sangat marah dan menginjak si naga hitam. Dia marah karena naga hitam adalah keturunan dari goblin. Menurutnya, itu sangatlah mempermalukan klan naga. Kemudian, dia meminta Dragon King untuk segera menghabisinya dan memakannya sekarang juga. Dragon King terdiam sejenak. Kemudian, dia meminta naga itu untuk menunggu. Dalam hati Dragon King, anak ini terhitung sebagai cucu dari Dragon King terdahulu. Tapi karena kakek dan ibunya sudah mati, sekarang penerus garis keturunan Crystal Dragon hanyalah dia. Tapi dia memiliki darah goblin. Kalau dia mau hidup, maka dia harus melalui ujian dariku. Setelah itu, Dragon King mengatakan jika naga hitam mau menyelamatkan ibunya, maka dia harus hidup terlebih dahulu. Syaratnya, naga hitam harus mengalahkan naga yang sekarang berdiri di sampingnya.
Naga yang diberikan kesempatan untuk menghabisi naga hitam itu sangatlah berterima kasih kepada Dragon King karena Dragon King telah memberikan kesempatan untuknya untuk memakan makanan yang seenak itu. Naga itu langsung melihat ke arah naga hitam. Tanpa menunggu lama, naga itu pun langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit si naga hitam. Mentok lagi ya guys. Apakah naga hitam akan berhasil mengalahkan naga itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Tentunya seminggu lagi kalau komiknya update ya.